Saudara, informasi juga yang jadi sorotan, hampir sepekan melarikan diri suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang sedang hamil 4 bulan. Akhirnya ditangkap polisi. Dari hasil tes urin terungkap pelaku positif menggunakan narkoba jenis sabu dan diduga pelaku di bawah pengaruh narkoba saat menganiaya sang istri. Saya Budian Bojowari, saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Tersangka ini setelah kita lakukan cek urin, hasilnya positif narkoba yaitu metamfetamin. Berakhir sudah pelarian BD, suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang tengah hamil 4 bulan. Setelah hampir sepekan melarikan diri, BD akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah apartemen di kota Bandung, Selasa dini hari. BD kemudian dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Dan dari hasil tes urin terungkap pelaku positif narkoba jenis sabu. Polisi menduga pelaku dalam pengaruh narkoba saat menganiaya sang istri. Dan perlu rekan-rekan ketahui, tersangka ini setelah kita lakukan cek urin, hasilnya positif narkoba yaitu metamfetamin. Jadi mungkin pada saat melakukan kejahatannya, tersangka masih dalam pengaruh narkoba. Dalam persembunyiannya, pelaku sempat berpindah-pindah tempat, mulai dari Tangerang Selatan, Depok, Bogor, hingga terakhir di kota Bandung. Kepada awak media, pelaku mengakui perbuatannya telah menganiaya sang istri. Saya Budian Bojowari, saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi viral dikarenakan saya hilaf. Sebelumnya, kasus KDRT yang terjadi di Serpong, Tangerang Selatan jadi sorotan publik lantaran pelaku tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi hal itu, Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Faisal Febrianto, meminta maaf atas kurang pekanya penyidik dalam menangani kasus ini. Faisal menjelaskan tersangka tidak langsung ditahan karena menunggu hasil visum soal luka yang dialami korban. Tersangka ini kita tersangkakan pada saat hari itu juga. Tapi untuk masalah penahanan, kita memang menunggu. Apabila itu visumnya keluar itu luka berat, kita harus tahan. Jadi ini pertimbangan penyidik. Makanya sekali lagi saya mohon maaf akibat kurang pekanya penyidik, masalah ini menjadi viral. Korban sendiri telah dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. Kakak kandung korban menyatakan, selain luka fisik, adiknya juga masih trauma berat. Persiapan keluarga sendiri seperti apa, Bang, untuk mendampingin Mbak Tiara? Untuk keluarga sendiri sih kita mendampingi untuk Mbak Tiara itu biar tidak seolah-olah ada sikap trauma juga atas kejadian ini. Atas trauma yang dialami korban, di Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni siap memberikan bantuan pendampingan psikologis. Ya, saya kepolisian untuk mengusut ya, memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku.
Kemudian juga saya sudah mintakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menurunkan psikolognya. Sudah diturunkan hari ini dan seterusnya sepanjang dibutuhkan. Kemudian juga melalui Dinas Kesehatan saya minta untuk pemeriksaan janinnya karena yang bersangkutan sedang hamil 4 bulan kalau tidak salah. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Mapolres Tangerang Selatan. Ia dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi terkini sudah ada jurnalis Kompas TV Eka Marlupi yang akan melaporkan dari Polres Tangerang Selatan, Banten. Eka, dari hasil pemeriksaan pelaku, apa temuan baru yang diungkap polisi? Baik Radi, pemirsa Kompas TV bisa kami sampaikan di mana dari hasil temuan baru ini polisi akan mengembangkan terkait narkoba yang digunakan saat melakukan penyiksaan atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Di mana temuan itu didapati polisi saat dilakukan tes urin bahwasanya pelaku dalam pengaruh narkoba amfetamin. Seperti itu, Radi. Ya, kabarnya pelaku juga seorang residivis narkoba. Apakah pelaku pernah ditahan sebelumnya dalam kasus narkoba? Iya, sesuai yang disampaikan kemarin juga Kapolres menjelaskan juga di mana pelaku ini sempat menjadi tahanan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, di mana pelaku dijerat 7 bulan penjara seperti itu. Baik, selain kekerasan dalam rumah tangga, Eka, pelaku juga sempat menebar ancaman pembunuhan kepada keluarga korban. Apakah ada kemungkinan pelaku dijerat pasal berlapis? Iya, yang bisa kami sampaikan juga di mana dari hasil penemuan baru saat pemeriksaan terkait adanya ancaman melalui suara yang disampaikan melalui telepon itu, pesan suara, nantinya akan didalami kembali dan jika terbukti bersalah mungkin akan dikenakan pasal berlapis seperti itu, Radi. Ya, masih dilakukan pendalaman. Yang jelas ada ancaman dari pelaku kepada keluarga korban melalui pesan suara yang dikirim melalui sambungan telepon begitu ya. Baik, terima kasih Eka Marlupi melaporkan langsung dari Polres Tangerang Selatan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang sedang mengalami atau yang sedang mengandung selama 4 bulan. Terima kasih Eka.